Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu serta berlimpah rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai OJK mencabut 1 izin pinjol lagi setelah OJK mencabut 6 izin pinjol sebelumnya. Di video sebelumnya, video yang ini kita telah membahas mengenai 6 pinjol legal OJK yang izinnya telah dicabut oleh OJK. Dan saat ini juga OJK mencabut satu lagi izin pinjol legal. Itu artinya dari 97 pinjol yang ada sekarang, yaitu pinjol resmi OJK per Mei 2025 ini, maka sekarang ini tinggal 96 pinjol legal OJK yang terdaftar di OJK. Sementara pinjol yang 96 ini juga akan menghadapi kasus sidang kartel pada bulan Mei ini. Tentu akan ada beberapa pinjol lagi yang terancam akan ditutup atau dicabut izinnya. Apa sajakah pinjol-pinjol tersebut yang izinnya dicabut oleh OJK? Sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang mungkin kalian masih takut-takut untuk galbay, yang masih stres menghadapi teroran debt collector pinjol, yang masih memaksakan diri untuk bayar-bayar pinjol dengan pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang. Sampai kapan kalian dikejar-kejar terus oleh ketakutan kalian oleh karena tekanan dari teroran debt collector pinjol? Sampai kapan kalian mau gali lubang tutup lubang? Sampai kapan kalian mau jual-jual aset kalian sampai habis hanya karena takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol sehingga kalian memaksakan diri untuk tetap membayar pinjol? Karena masih takut dengan hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang dikirimkan oleh debt collector pinjol, banyak sekali dari teman-teman yang saya perhatikan itu yang terus memaksakan diri untuk membayar pinjol dengan gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini, jual-jual aset. Bahkan sampai ada beberapa dari teman-teman ini meminjam lagi ke pinjol lain hanya demi untuk bayar pinjol. Sampai kapan hidup Anda seperti itu? Sampai kapan Anda menghancurkan hidup Anda, menyiksa diri Anda, dan juga membuang-buang waktu Anda hanya demi untuk membayar-bayar pinjol yang tidak berguna sama sekali? Bagi kalian yang masih mengalami hal-hal seperti itu, saya menyarankan untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya hidup kalian tertolong. Karena di grup ini sudah banyak yang terbantu, yang tertolong. Kenapa? Karena di grup ini ada begitu banyak teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah galbay di beberapa pinjol dari beberapa aplikasi dan berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di grup ini mereka siap untuk membantu Anda, untuk memberikan Anda booster mental, menguatkan Anda, mensupport Anda, serta menjawab semua keraguan dan pertanyaan Anda mengenai galbay pinjol. Sudah banyak yang tertolong di grup ini. Dan lewat grup ini banyak yang terselamatkan hidupnya, kebahagiaannya, keluarganya, pekerjaannya, dan bahkan mereka terselamatkan dari pikiran untuk mengakhiri hidup. Bagi kalian yang mau selamat dari yang namanya teroran-teroran dan tekanan-tekanan pinjol, bergabunglah ke grup WA dan Facebook P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jangan sampai Anda menghabiskan atau menyia-nyiakan hidup Anda secara terus-menerus hanya karena Anda tidak punya teman untuk berbagi, Anda tidak punya pengalaman, Anda tidak tahu sebenarnya apa di balik daripada teroran dan intimidasi daripada debt collector pinjol. Di grup ini Anda akan paham itu semua dan mental Anda akan kuat karena Anda sudah paham sebenarnya apa-apa saja yang mereka lakukan supaya membuat Anda takut dan Anda bayar. Baik, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Per bulan Mei ini, OJK telah mencabut satu lagi izin usaha pinjol melalui keputusan anggota komisioner OJK, yaitu PT Ringan Teknologi Indonesia. Nah, bagi kalian yang punya cicilan atau yang punya angsuran di pinjol ini, kalian bisa merasa terbebas atau bernapas lega. Karena kalian tidak harus membayarkannya lagi. Kalian tidak akan ditagih lagi bagi kalian yang belum punya dana pada saat ini. Tapi apabila nanti kalian sudah punya dana, silahkan. Mau kalian bayar hanya bunganya saja silahkan, ataupun mau kalian galbaikan selamanya, terserah.
Jadi kita dapat informasi ya, dan ini sudah banyak beredar di media-media sosial atau di berita di massa media. Setelah sebelumnya OJK mencabut 6 izin pinjol legal, yaitu Tanifan, yang kedua Dana Fala, yang ketiga Jembatan Emas, Investri, selanjutnya PT Lunaria Anua Teknologi atau yang disebut dengan koin P2P, dan yang keenam yang terakhir adalah PT Crowley Membangun Bangsa. Nah, per Mei ini ada lagi pencabutan izin usaha, yaitu izin usaha PT Ringan Teknologi Indonesia. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan OJK karena PT Ringan Teknologi Indonesia ini telah mengembalikan izin usahanya sebagai penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan pinjol PT Ringan Teknologi Indonesia. PT Ringan Teknologi Indonesia resmi menjadi pinjol OJK per 2 Agustus 2021. Mereka mendapatkan izinnya pada tahun 2021 yang lalu di bulan Agustus. Maka dengan dicabutnya izin usaha tersebut, OJK pada saat ini juga melarang semua kegiatan usaha dari pinjol Ringan Teknologi Indonesia tersebut. Dan PT Ringan Teknologi Indonesia tersebut diberikan kesempatan untuk sesegera mungkin menyelesaikan semua hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Di samping itu, OJK juga mewajibkan PT Ringan Teknologi Indonesia untuk memberikan informasi yang jelas kepada para debiturnya, para kreditur, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perusahaan ini, yaitu mengenai mekanisme dan hak serta kewajiban-kewajiban dari si oknum-oknum yang bersangkutan tersebut. Nah, PT Ringan Teknologi juga harus membentuk penyelenggara rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran saham-saham yang ada di dalamnya. Ini tentu harus dikembalikan kepada para pemegang sahamnya. Dan juga harus membentuk tim likuidasi perusahaan. Di samping itu, PT Ringan Teknologi Indonesia juga diwajibkan untuk menunjuk penanggung jawab serta pegawai yang bertugas untuk melayani debitur dan masyarakat sebelum perusahaan ini benar-benar ditutup. Sampai perusahaan selesai dilikuidasi, mereka-mereka inilah yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan segala mekanisme yang berhubungan dengan penutupan perusahaan ini. Dengan dibubarkannya PT Ringan Indonesia sekarang ini, maka otomatis pinjol legal OJK hanya tersisa 96 pinjol legal dari 97 pinjol OJK sebelumnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Per Mei 2025 ini, setelah sebelumnya OJK telah mencabut 6 perusahaan pinjol legal, di antaranya Tanifan, Dana Fala, Jembatan Emas, Investri, Koin P2P, dan lain-lain. Dan kemungkinan besar di bulan Mei ini akan ada lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan pinjol resmi OJK yang akan ditutup. Kenapa OJK mau menutup beberapa pinjol lagi? Karena pada saat ini ke-96 pinjol-pinjol OJK yang tersisa ini akan menghadapi sidang pengadilan mengenai kasus kartel. Setelah putusan sidang kasus kartel, maka 96 pinjol OJK yang terlibat mengenai kasus kartel ini akan dikenakan sanksi berat, denda-denda, dan bahkan bagi pelanggaran berat akan ditutup atau dicabut izinnya. Dan kita akan terus update informasi-informasi terbaru terkait mengenai sidang kasus kartel 96 pinjol OJK yang masih dalam proses penanganan dan akan segera disidangkan bulan Mei ini. Dan mudah-mudahan semua rencana dan juga prosesnya berjalan lancar supaya kasus ini segera diputuskan, dan ini akan membuat suatu terobosan baru ke depannya supaya pinjol-pinjol ini bisa berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan di negara ini dan berguna bagi banyak masyarakat. Bukan seperti selama ini, mereka ini bukannya menolong atau membantu masyarakat Indonesia, tapi yang kita lihat selama ini, mereka ini malah menjadi sumber masalah kepada banyak masyarakat Indonesia, terutama pengguna-pengguna pinjol. Dan kita akan update secara terus-menerus, updatean-updatean terbaru kita akan informasikan supaya para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel tahu sampai di mana perkembangan sidang kasus kartel pinjol ini, pinjol-pinjol mana sajakah yang kena denda, pinjol-pinjol mana sajakah yang izinnya dicabut, dan berapa pinjol lagi kah yang sisa setelah kasus sidang kartel ini nanti diputuskan. Jadi kita tunggu informasi selanjutnya.
Maro Channel akan terus update dan berikan informasi-informasi terbaru kepada subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tinggal baik, dan salam sahabat.